Pengamat politik Muhammad Kodari menilai putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka justru lebih berpotensial menjadi ketua umum Golkar dibandingkan Presiden Joko Widodo. Menurutnya Jokowi tidak akan masuk ke dalam partai melainkan tetap menjadi tokoh yang berada di atas partai politik. Kodari menambahkan apabila berhasil memenangkan kontestasi di Pilpres 2024 ini, maka pada bulan Oktober nanti Gibran akan dilantik sebagai wakil presiden dan Partai Golkar cenderung memiliki akses yang kuat di pemerintahan. Secara historis Partai Golkar berorientasi untuk selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari Yusuf Kala yang diangkat sebagai ketua umum Golkar setelah terpilih sebagai wakil presiden pada 2004-2009. Kodari juga menilai pengangkatan Gibran sebagai ketua umum dapat memberikan benefit elektoral pada Partai Golkar, mengingat pemilih kebanyakan adalah kalangan anak muda dan Gibran adalah tokoh muda yang memiliki elektabilitas cukup tinggi. Kepada media, kepada rekan-rekan media, ya ada satu calon yang juga sangat potensial untuk menjadi ketua umum Golkar ke depan, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Kenapa Gibran ini menjadi calon ketua umum Golkar yang menarik? Pertama, karena dia akan dilantik sebagai wakil presiden Republik Indonesia pada bulan Oktober 2024 yang akan datang. Kita tahu bahwa Partai Golkar punya kecenderungan yang sangat kuat untuk memiliki memiliki akses di pemerintahan ya. Bukan hanya menteri tetapi juga atau bahkan wakil presiden. Sementara pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan Presiden Joko Widodo berpeluang menjadi ketua umum Partai Golkar jika Munas Partai Golkar diajukan sekitar bulan Agustus di saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Namun apabila Munas Partai Golkar dilaksanakan setelah Presiden Joko Widodo selesai menjabat, maka Bahlil Lahadalia yang berpotensi menjadi orang nomor 1 di partai berlambang pohon beringin tersebut. Saya karena membuka kemungkinan Presiden Jokowi bergabung ke Partai Golkar, dan itu yang membuat pembicaraan berkaitan dengan orang nomor 1 di Partai Golkar menghangat. Dan timing ini menentukan, Iqbal. Kalau misalnya timingnya tetap dilakukan bulan Desember, artinya setelah Presiden Jokowi selesai masa jabatannya sebagai presiden, maka kemungkinan yang akan menjadi tokoh yang mungkin akan maju ya dan sekaligus menjadi proksi bagi Presiden Jokowi pasca lengser untuk menjadi ketua umum Partai Golkar adalah Pak Bahlil. Tetapi kalau misalnya jadwal Munas Partai Golkar diajukan sekitar bulan Agustus di saat Presiden Jokowi masih menjabat, itu artinya Presiden Jokowi bukan hanya punya potensi bergabung dengan Partai Golkar, tapi juga bisa menjadi orang nomor 1 di Partai Golkar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.